Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kami akan membahas tentang akulturasi dan asimilasi sebagai bentuk perubahan kebudayaan di Indonesia. Nah, sebelum kita mulai, perkenalkan dari anggota kami dahulu. Yang pertama adalah Jonathan Hamonang Putra Manurung, Aditya, kemudian saya sendiri Febri Khairul Rosikin. Nah, untuk selanjutnya silakan Mas Adit untuk menjelaskan tentang akulturasi. Ya, akulturasi yang pertama. Pengertian akulturasi menurut para ahli. 1. Menurut Koncuro Ningrat, akulturasi adalah proses sosial yang terjadi ketika kelompok sosial dan kebudayaan tertentu terkena budaya asing yang berbeda. Persyaratan proses akulturasi adalah senyawa atau afinitas bahwa penerimaan budaya tanpa rasa kejutan, maka keseragaman atau homogenitas sebagai nilai baru dicerna karena tingkat dan pola budaya kesamaan. 2. Menurut Gilin dan Gilin, dalam bukunya Culture Sociology memberikan definisi mengenai akulturasi sebagai proses di mana masyarakat yang berbeda, beda kebudayaannya, mengalami perubahan dan kontak yang sama dan langsung, tapi dengan tidak sampai pada percampuran yang komplit dan bulat dari kedua kebudayaan itu. 3. Menurut Arsoyo, akulturasi adalah fenomena yang timbul sebagai hasil jika kelompok-kelompok manusia yang mempunyai kebudayaan yang berbeda-beda bertemu dan mengadakan kontak secara langsung dan terus-menerus, yang kemudian menimbulkan perubahan dalam kebudayaan yang original dari salah satu kelompok dan kedua-duanya. Next. 4. Menurut Kober, akulturasi dan kebudayaan yang disebabkan oleh adanya pengaruh dari kebudayaan lain yang akhirnya menghasilkan makin banyaknya persamaan pada kebudayaan itu. 5. Menurut Redfield, Linton, Herskovits, akulturasi meliputi fenomena yang timbul sebagai hasil jika kelompok-kelompok manusia yang mempunyai kebudayaan yang berbeda-beda bertemu dan mengadakan kontak secara terus-menerus yang kemudian menimbulkan perubahan dalam pola kebudayaan yang original dari salah satu kelompok atau kedua-duanya. Akulturasi juga dapat diartikan sebagai proses sosial ketika suatu kelompok manusia dan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur suatu kebudayaan asing, sehingga seiring berjalannya waktu kebudayaan baru tersebut diterima dan diolah dalam kebudayaan sendiri sehingga ciri khas budayanya tidak hilang. Next. Konsep akulturasi, gambar 1 bisa dilihat ya. Unsur-unsur kebudayaan dari masing-masing kebudayaan yang berbeda saling bercampur satu sama lain. Sebagai akibatnya dari pergaulan atau interaksi yang intensif dalam waktu yang cukup lama namun tidak menyebabkan munculnya budaya baru. Gambar 2, dua kebudayaan yang berbeda membentuk sebuah kebudayaan baru dengan tidak menghilangkan ciri masing-masing kebudayaan. Saya di sini akan menjelaskan pengertian asimilasi menurut para ahli. Pertama yaitu menurut Koncuro Ningrat, asimilasi adalah suatu proses sosial yang terjadi pada berbagai golongan manusia dengan latar belakang kebudayaan berbeda. Kemudian ada menurut Cockburn and Nimkov, dia berpendapat bahwa asimilasi adalah proses dari interpenetration dan perbatuan individu dan kelompok unqueries kenangan, sentimen dan sikap orang lain atau kelompok. Kemudian menurut Garbarino, asimilasi adalah penyerapan kelompok ke dalam cara masyarakat dominan dan kelompok hilangnya umum kekhasan budaya sebagai akibatnya. Kemudian keempat itu menurut Surjono Sukamto, yaitu asimilasi adalah proses sosial ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia yang meliputi usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan. Kemudian menurut Robert Edward Ernest Weybridge, menurut dia adalah proses interpretasi dan fusi di mana orang dan kelompok memperoleh kenangan, sentimen, dan sikap orang lain atau kelompok. Next. Asimilasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha-usaha untuk mengurangi perbedaan yang terdapat pada orang maupun kelompok, berupa tindakan maupun sikap dengan tujuan untuk mencapai keharmonisan dan kedamaian antara sesama. Kemudian terdapat faktor yaitu asimilasi dapat terjadi apabila satu, terdapat kelompok-kelompok manusia dengan kebudayaan yang berbeda. Kedua, antara anggota kelompok individu saling berinteraksi dalam waktu yang lama. Kemudian ketiga, kebudayaan dari masing-masing kelompok tersebut terjadi sebuah perubahan akibat terjadinya penyesuaian diri antar kelompok. Next. Ya, di sini merupakan gambar-gambar dari ketiga konsep asimilasi.
Mana gambar pertama yaitu merupakan bentuk gambar kebudayaan A dan kebudayaan B saling bertemu dalam masyarakat sehingga menghasilkan suatu kebudayaan baru. Kemudian gambar kedua ditampilkan merupakan bentuk struktur sosial mengalami proses asimilasi. Kemudian gambar ketiga yaitu pembauran dua unsur sosial berbeda akan menghasilkan suatu unsur baru. Next. Nah, kemudian selanjutnya adalah penjelasan penelitian yang pernah dilakukan oleh beberapa para peneliti. Nah, yang pertama ini merupakan penelitian yang dilakukan oleh Bapak Budi Santoso dan Andi Halang lewat pada tahun 2019 mengenai strategi akulturasi etnis Jawa dan Cina keturunan di Semarang dalam menciptakan integrasi multikultural. Nah, dalam akulturasi maupun asimilasi sendiri, toleransi merupakan salah satu faktor pendorong dalam munculnya kedua perubahan kebudayaan tersebut. Nah, dalam penelitiannya ini, masyarakat etnis Jawa dan etnis Cina dalam tempat tinggal yang sama memiliki sikap toleransi yang sangat tinggi, sehingga muncul berbagai sikap yang saling menguntungkan antara satu sama lain tanpa menghilangkan sisi budaya masing-masing etnis. Kemudian penelitian yang kedua adalah dari Pauline Mashala, Simanjuntak, Yusuf Afendi, dan Sangayu Ketut pada tahun 2019 mengenai akulturasi dan asimilasi ornamen Gurkha Batak Toba dalam arsitektur Gereja Katolik San Mikael. Nah, penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Nah, dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa mengakulturasikan gereja setempat dengan kebudayaan lokal merupakan sebuah bentuk pelestarian kebudayaan setempat sejalan dengan pengungkapan iman dan kepercayaan dengan budaya lokal. Rumah adat Batak Toba yang penuh dengan simbol ornamen Gurkha di samping sebagai hunian juga merupakan wadah komunikasi pemilik kepada orang lain atau generasi yang akan datang. Ornamen Gurkha yang melekat padanya tidaklah sekedar menampilkan nilai estetisnya saja, tetapi juga mengandung nilai-nilai religius kepada generasi berikutnya. Nah, penerapan ornamen Orga Batak Toba pada bangunan gereja atau rumah ibadah dapat memberikan sumbangan pada pelestarian bentuk bangunan dan ornamen-ornamen tradisional Nusantara. Kita mengetahui tentang akulturasi dan asimilasi yang terjadi di Gereja Katolik San Mikael. Kemudian penelitian dilakukan oleh Muhammad Arif. Nah, pada penelitian ini mengambil judul model kerukunan sosial pada masyarakat multikultural Cina Benteng dalam kajian historis dan sosiologis. Nah, ada yang unik hasil dari penelitian ditemukan bahwa masyarakat Cina yang memiliki stereotip adalah orang kaya. Nah, ini berbeda dengan masyarakat multikultural Cina Benteng. Nah, masyarakat Cina Benteng ini memiliki ciri khas yang berbeda dari masyarakat Cina lain. Mereka ini adalah keturunan ke-7 jika dihitung dari kedatangan di Indonesia. Pada umumnya, masyarakat ini hidup dalam taraf ekonomi yang rata-rata masih berada di bawah standar. Seperti realitas di lapangan, mata pencarian umum yang digeluti masyarakat Cina Benteng ini tidak jauh berbeda dengan masyarakat setempat. Meskipun ada yang relatif sukses, namun sebagian besar warga Cina Benteng masih hidup sederhana, bahkan tidak memiliki. Kemudian dari hasilnya ini, ada beberapa macam bentuk budaya akulturasi maupun asimilasi seperti musik gambang kromong dan juga tari cokek. Kemudian penelitian keempat adalah dari Hartono dan Firdianingsih pada tahun 2019 mengenai akulturasi psikologis upacara sedekah laut Pantai Pedalan Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen. Nah, dalam penelitian ini Hartono dan Firdianingsih menemukan bahwa upacara sedekah laut yang dilakukan memiliki psikologis berbeda, di mana acara sedekah laut yang biasanya kita temui di beberapa tempat masyarakat di sini, karena mereka beranggapan bahwa ini adalah sebagai sedekah kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Yang Maha Kuasa, atas rasa syukur atas nikmat yang diberikannya. Kemudian penelitian kelima adalah dari An-Nurul Qaidar An-Nisa mengenai proses akulturasi budaya melalui pernikahan campuran suku Jawa Gayo di desa Jeget Ayu, Kecamatan Jagong, Jeget, Kabupaten Aceh Tengah. Nah, dalam penelitian ini ditemui bahwa melalui perkawinan campuran suku Jawa Gayo di desa Jeget Ayu, tengah terjadi rangkaian tradisi
pemahaman tentang budaya Gayo dan budaya Jawa. Tahapan proses pemahaman tentang budaya lain dilakukan sebelum prosesi perkawinan dan dengan mempelajari tentang cara pelaksanaan dan adat istiadat baik dalam budaya Gayo maupun budaya Jawa. Dalam perkawinan ini sangatlah unik karena perkawinan antara suku Jawa dan Gayo tidaklah mencampur adukan budaya masing-masing, sehingga dalam acara perkawinan tersebut sangat nampak perbedaan kebudayaan antara suku Jawa dan Gayo. Ya, pada kali ini saya akan membahas persoalan dalam kajian akulturasi dan asimilasi. Yang pertama ada interaksi sosial dalam masyarakat majemuk. Terjadinya perpaduan antar budaya tersebut tidak lepas dari adanya interaksi sosial dalam masyarakat majemuk yang dapat memunculkan suatu dampak dalam kebudayaan seperti budaya dari masyarakat pendatang yang beradaptasi dengan budaya dari masyarakat lokal akan menghasilkan suatu perpaduan antar kedua budaya tersebut, yang mana akhirnya akan melebur dan menghasilkan kebudayaan yang baru. Nomor 2, ada penggunaan bahasa dalam masyarakat setempat. Bahasa digunakan sebagai media komunikasi dalam berinteraksi dengan sesamanya. Bahasa memiliki ruang lingkup dan jumlah yang tidak terbatas, serta dapat disesuaikan dan dimodifikasi sesuai kebutuhan penutur yang berbeda-beda. Oleh karena itu, menentukan pentingnya komunikasi, khususnya melalui mekanisme isyarat verbal. Bahasa menjadi komponen penting dalam kebudayaan sesuai dengan karakter budaya yang dinamis. Bahasa sebagai salah satu unsur budaya universal. Bahasa juga selalu mengalami perubahan sehingga terbentuk variasi bahasa berdasarkan faktor waktu, geografis, fungsi, dan sosial. Geografi dialek merupakan bagian dari linguistik historis yang secara khusus berbicara mengenai dialek-dialek atau perbedaan-perbedaan lokal suatu bahasa. Untuk itu, bahasa memiliki sifat arbiter tetapi juga bersifat konvensional, yang artinya semua anggota masyarakat bahasa itu mematuhi konvensi bahwa lambang tertentu digunakan untuk mewakili konsep yang diwakilinya. Setiap variasi bahasa yang digunakan di daerah tertentu lambat laun akan membentuk anasir kebahasaan yang berbeda-beda seperti perbedaan lafal, tata bahasa, tata arti, dan setiap variasi akan mempergunakan bentuk khusus. Next. Ya, nomor 3 ada upacara adat setempat. Dalam suatu kajian mengenai akulturasi dan asimilasi budaya, para peneliti membahas ada yang merupakan mengalami akulturasi maupun asimilasi akan budaya dari adat tersebut yang mengalami akulturasi maupun asimilasi akan mengalami perubahan dalam bentuk kebudayaan mereka, salah satunya melalui upacara adat. Sehingga dari upacara adat itu bisa dilihat adanya perpaduan antar kedua budaya yang ditampilkan di situ. Nomor 4 ada identitas suatu etnis. Dalam melakukan suatu penelitian terhadap akulturasi maupun asimilasi budaya perlu untuk mengetahui bagaimana identitas dari suku atau etnis itu sendiri. Hal ini dilakukan agar memahami latar belakang dari budaya suku tersebut dan proses bagaimana terjadinya perpaduan dengan budaya lain sehingga menghasilkan kebudayaan yang baru. 5. Seni bangunan. Seni bangunan merupakan salah satu contoh kajian akulturasi dan asimilasi. Keberadaan akulturasi maupun asimilasi lebih mudah terlihat lewat seni bangunan atau arsitektur ataupun lewat seni ukir, karena pada dasarnya tiap budaya memiliki perbedaan yang sangat menonjol dan ciri khasnya masing-masing. Akulturasi dalam pengertian budaya masyarakat biasanya memerlukan waktu yang cukup lama. Selain itu juga ada yang hanya membutuhkan waktu sedikit. Hal ini tentu bergantung pada persepsi masyarakat setempat terhadap budaya-budaya asing yang masuk. Next. Di sini terdapat salah satu tradisi yang terjadi di masyarakat tradisional dan masyarakat kota. Salah satunya itu tradisi perayaan Idul Fitri pada masyarakat Lombok Barat dan masyarakat kota Surabaya. Dan Idul Fitri sendiri merupakan hari raya besar bagi umat Islam di seluruh penjuru dunia. Namun di tiap belahan dunia terdapat beragam cara merayakannya, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia sendiri terdapat berbagai macam tradisi di tiap daerah untuk memeriahkan hari Idul Fitri. Ini dan tradisi antara masyarakat desa dan kota, salah satunya yaitu masyarakat Lombok Barat dan masyarakat kota Surabaya. Next. Di sini ada tradisi perantopan pada masyarakat Lombok Barat. Masyarakat Lombok Barat, yang lebih tepatnya di Desa Lingsar, memiliki salah satu tradisi yang sudah dilakukan secara turun-temurun.
dan tradisi selalu diadakan pada setiap perayaan Hari Idul Fitri. Dan tradisi ini merupakan bentuk akulturasi antara budaya Hindu dan Islam yang ada di Lombok Barat. Nah, ritual tahun ini akan dijadikan salah satu atraksi pariwisata tersebut dihelat di Kemalik dan Pura. Usai topat dibacakan doa, warga masyarakat baik Muslim maupun Hindu saling melempar menggunakan topat. Setelah saling berketupat seukuran buah rambutan, sejumlah masyarakat mengambil dan membawa pulang. Dan mereka meyakini topat itu dapat menyuburkan tanaman buah. Caranya, mereka menggantung di pohon dan ditaruh di sawah. Kemudian dipercaya topat tersebut membawa keberkahan dan kesuburan baik sawah maupun tanaman. Dan para topat ini juga diramaikan dengan tarian gendang belek dan baris lingsar, tari perang topat dan gerobak sasak. Nah, ritual sakral ini biasanya dilaksanakan setiap tahun pada bulan purnama Sasih Kepituk menurut Warige kalender Sasak. Nah, kegiatan turun-temurun ini menunjukkan sikap hormat dan kesetiaan pada Raden atau Datu Sumilir, penyebar Islam di Lombok. Nah, perang topat dihelat selepas waktu salat asar, bertepatan dengan selesainya persembahyaan umat Hindu. Warga Sasak menyambut waktu itu sebagai Rara Kembang Waru atau di saat kegugurannya Kembang Waru di sekitar pukul 17.00. Nah, sebagian masyarakat Lingsa meyakini bahwa upacara ini memberi berkah dengan turunnya hujan. Nah, sementara sebagian lain menyebutkan bahwa upacara ini dilaksanakan sebagai wujud rasa syukur atas hujan dikaruniakan oleh Yang Maha Kuasa bagi kemakmuran dan kesuburan alam. Next. Kemudian ini di masyarakat kota, yaitu tradisi lebaran ketupat, yaitu pada masyarakat kota Surabaya. Nah, hampir di berbagai wilayah Jawa Timur, salah satunya kota Surabaya, mengenal tradisi lebaran ketupat. Nah, lebaran ketupat merupakan sebuah tradisi yang diadakan tanggal 8 Syawal tiap tahunnya. Nah, sering juga disebut sebagai tradisi Syawalan karena memang jatuh pada bulan Syawal atau penanggal Hijriah Jawa. Nah, ketupat secara filosofi dalam bahasa Jawa, kata ketupat atau kupat artinya mengaku lepat, yaitu mengakui kesalahan, dan laku papat yaitu empat tindakan. Nah, prosesi ini identik dengan acara sungkeman anak kepada orang tua yang menatakan permohonan maaf anak dan bukti bahwa anak menghormati orang tua. Nah, perayaan lebaran ketupat dilakukan warga kampung maupun antar sanak saudara. Nah, kegiatan ini selain mempererat silaturahmi juga sebagai penanda kebersamaan dan kasih sayang. Next. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah kata atau perbuatan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.